Halo guys, welcome back my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Ilmiu. Sekarang aku mau ngebahas nih, sebenarnya P3K dan CPNS itu di tahun 2022 dibuka atau tidak ya? Di sini juga aku kurang paham tentang selak-beluknya dari P3K. Karena biasanya kan aku malah melamar di CPNS. Apa sih perbedaan dari CPNS dan P3K? PNS ini berstatus pegawai tetap dan mempunyai nomor induk pegawai atau NIP. Dan juga ada jaminan hari tua dan pensiun, memiliki pangkat dan jabatan, ada jenjang karir ya tentu aja. Ada mutasi atau pemindahan kerja. Misalnya kalian ada milih di instansi di Jawa Barat, kalian bisa mutasi atau perpindahan kerja di Jakarta dengan sesuai dengan instansinya ya, pembukaan instansinya Lalu juga perbedaan dari P3K, dia lebih bekerja dalam jangka waktu tertentu minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga 30 tahun. Yang kedua, tidak memiliki jaminan hari tua dan pensiun. 3. Tidak ada status pangkatnya. 4. Tidak dapat mengajukan mutasi. Itu sih perbedaan yang lebih spesifik dari PNS dan P3K. Tapi aku sebelumnya ngelihat nih tentang artikel dari Kompas TV. Di sini judulnya, tenaga honorer akan segera dihapus. Ini perbedaannya dengan PNS dan P3K. Emang sebenarnya ada isu-isu ya, honorer itu bakal dihapus. Artikelnya diposting pada Minggu 16 Januari 2022. Keberadaan tenaga honorer di instansi pemerintah akan segera ditiadakan paling lambat pada 2023 mendatang. Hal tersebut mengacu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Djahjo Kumolo. Sesuai Undang-Undang ASN, paling lambat 2023 status pegawai pada instansi pemerintah hanya ada yaitu PNS dan P3K atau PPPK, kata Djahjo dikutip dari kompas.com. Apa perbedaan antara pegawai instansi pemerintah yang berstatus tenaga honorer, PNS dan P3K? Jadi, tenaga honorer itu pegawai di instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain guna melaksanakan tugas tertentu. Itulah yang dimaksud dengan tenaga honorer. Skema penggajian tenaga honorer berbeda dengan PNS atau P3K yang tegas diatur oleh pemerintah secara berlaku secara nasional. Gaji honorer ditentukan oleh instansi atau pejabat pembina yang merekrutnya dan didasarkan pada alokasi anggaran satuan kerja atau satker dalam APBN atau APBD. Perekrutannya, karena Undang-Undang ASN memang tidak mengatur perihal tentang tenaga honorer. Perekrutannya seringkali tidak melalui proses yang akuntabel. Untuk instansi pemerintah di daerah, tenaga honorer biasanya direkrut oleh pejabat setempat tanpa perlu mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Utamanya, perekrutan tenaga honorer bakal dilakukan oleh instansi pemerintah jika mereka membutuhkan sumber daya manusia atau SDM tambahan untuk mengerjakan tugas tertentu. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu atau P3K menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, P3K merupakan pegawai instansi pemerintahan yang dipekerjakan dalam perjanjian kontrak dalam jangka waktu tertentu. Meski statusnya bukan sebagai pegawai tetap seperti tenaga honorer, P3K terbilang lebih beruntung karena ada beberapa hal yang dapat diperolehnya di luar gaji atau upahnya. Mulai dari tunjangan, hak untuk mengajukan cuti, fasilitas perlindungan pekerja, sehingga pengembangan kompetensi. Jangka waktu tersebut telah usai, P3K pun berakhir atau dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahannya dan berdasarkan penilaian
kinerjanya. Dalam perekrutannya juga P3K tidak dapat diangkat secara otomatis. Antara proses seleksi bagi calon PNS itu berbeda dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Untuk pegawai negeri sipil, PNS merupakan pegawai pemerintahan yang diangkat oleh pejabat berwenang dan diserai dalam suatu jabatan negeri dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. PNS menjadi salah satu dari jenis pekerjaan ASN melalui proses perekrutan yang digelar secara serentak dalam skala nasional, berbeda dengan tenaga honorer maupun P3K. Jadi mungkin dalam artikel tersebut benar juga ya, tenaga honorer akan segera dihapus. Memang perbedaan antara PNS dan P3K itu berbeda ya. Kemungkinan CPNS itu buka di tahun 2022, cuma sesuai dengan instasinya ya, sesuai dengan kebutuhan instasinya juga. Jadi tok. Sekalian nih aku mau pakai body lotion dari Scarlett. Harum loh. Lembut di kulit, harum di tangan. Mungkin itu aja, sekian dari aku. Jangan lupa subscribe, comment, and share. See you and bye-bye.